Audio Jungle. Oke semuanya, balik lagi di Sepertiga. Masih dengan konsep yang sama ya, berbagi sudut pandang. Dengan tema kita kali ini yaitu pertemanan. Siapa sih yang gak punya teman ya di dunia ini? Betul sekali. Bersama talent kita kali ini yang manis sekali semuanya. Eish. Boleh silakan diperkenalkan dirinya. Oke, lebay banget ya manis. Nama aku Gita Kurniandriani, biasa dipanggil Gita. Umurnya baru 22 tahun, jadi masih muda banget ya. Lumayan lah. Asli orang Indonesia. Sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya nganggur sih, baru beres sidang. Rencananya bulan ini wisuda tapi diundur karena ada pandemik. Oke, kali ini kita punya beberapa pertanyaan ya dengan tema pertemanan. Kalau menurut kamu sendiri nih, makna dari pertemanan itu apa sih? Jadi kalau menurut kita, makna dari pertemanan itu adalah isi dari sebuah kehidupan. Jadi pertemanan juga bisa dijalani oleh setiap orang gitu. Nggak mungkin di dunia ini yang nggak punya teman satupun itu nggak ada gitu. Oke, jadi nggak akan mungkin di dunia ini orang nggak punya teman ya? Iya, benar. Menurut kita, pertemanan itu penting nggak sih dalam kehidupan? Pertemanan itu penting banget, apalagi sejatinya manusia itu kan sebagai makhluk sosial ya. Nggak mungkin nggak pengen punya teman gitu. Jadi pertemanan itu penting buat menunjang kehidupan kayak gitu. Maksudnya menunjang kehidupan kayak gimana tuh? Jadi pertemanan itu mempengaruhi masa depan kayak gitu. Kita milih teman aja berpengaruh banget buat masa depan kita yang bakal menunjang kehidupan kita nantinya. Jadi penting banget lah ya kita harus punya teman gitu ya. Iya. Pertanyaan berikutnya, apa yang paling kamu hargai lah dalam sebuah pertemanan itu? Kepercayaan dan rasa saling memahami. Mantap sekali. Iya. Coba jelaskan satu-satu. Jadi kalau yang namanya teman itu harus mempunyai rasa kepercayaan yang sangat tinggi. Jadi sesama teman itu nggak boleh mengkhianati rasa kepercayaan sesama temannya. Terus? Jadi kayak menceritakan hal-hal yang buruk tentang kita ke orang lain supaya dirinya lebih unggul. Nah, nggak kayak gitu. Mungkin rata-rata ada orang yang kayak gitu, tapi sebisa mungkin hal kayak gitu dihindarin lah. Oke, jadi kepercayaan juga penting ya dalam pertemanan ya. Penting banget. Kapan dan gimana nih bisa ketemu sama teman kamu? Luas di sekitar kita. Kalau misalkan di suatu instansi gitu kayak di perkuliahan, biasanya bisa ngebangun relasi lewat teman gitu. Di sekolah, di mana-mana juga bisa. Tapi yang paling asik lingkungan kampus atau apa gitu? Selama 22 tahun ini ya, Iya. teman yang paling berpengaruh banget itu waktu semasa SMK. Masa-masa paling indah berarti ya? Iya, itu bener banget. Masa-masa paling indah, masa-masa di SMK. Oke, lanjut. Hal konyol atau gila yang pernah kamu lakuin sama teman kamu? Sering banget sih, apalagi sama teman dekat tuh pasti selalu aja ngelakuin hal konyol, kayak ngejailin teman yang lain kayak gitu. Waktu itu juga pernah ngunciin temen di musola. Di musola. Di musola lagi. Jadi emang mereka berdua tuh deket, jadi imaman kayak gitu. Padahal kan nggak boleh ya, mungkin mereka nggak tahu juga kan hukumnya gimana. Jadi mereka tuh imaman dan aku sama temen aku tuh ngerencanain sesuatu gitu. Udah yuk kunciin aja dari luar. Jahat sekali ini mbak. Berteman dengan kamu ya? Iya, temenan sama aku barbar banget sih. Itu zaman Ulah ya sekarang. Padahal ini zaman kunci. SMA. Kalau zaman kuliah? Kalau zaman perkuliahan sih lebih nggak ada sih, kayak cuek aja gitu, ngalir. Mengalir seperti air gitu. Kuliah ada sesi masuk, pulang lagi kayak gitu. Monoton gitu berarti. Nggak ada kumpul-kumpul gitu. Selain perkumpulan organisasi sih. Jadi selebihnya mah nggak ada gitu. Selebihnya Hampa ada. gitu? Iya. Hampa. Jahil kali ya ternyata ngunciin teman di musola. Iya, sampai dianya marah-marah. Kasihan sekali. Oke lanjut, Ya. cara kamu sendiri biar nggak salah milih teman. Selektif, pahami dulu sikap dia. Karena dari seseorang itu kita bisa tahu dia karakternya seperti apa, banyakin ngobrol. Gitu. Kalau misalkan sekiranya dia nggak bisa bikin kita nyaman, ya udah tinggalkan gitu. Bukan berarti ngejauh banget gitu ya, sebatasnya aja, seperlunya kayak gitu. Cara ngebatasinnya kayak gimana? Ya biasa, sekedar basa-basi lah kasarnya mah gitu. Basa-basi. Oke, berarti harus selektif ya dalam memilih teman. Emang nggak bisa sembarangan gitu ya. Ya. Milih teman. Pertanyaan berikutnya, kamu sendiri nih pernah nggak sih konflik sama teman dekat kamu karena apa? Nah itu karena salah milih tadinya.
Jadi muncullah konflik, karena kan seleksi alam juga tuh lama-lama muncul ya, teman mana yang benar-benar teman kita, mana yang bukan. Kayak kita tuh kalau misalkan dekat pasti ada yang bikin grup gitu, salah satunya pasti yang bikin grup kan. Nah lama-lama tuh seiring berjalannya waktu, ini kenapa grup kok sepi, nggak taunya ada salah satu orang yang bikin snap di grup dia, oh ternyata bikin grup baru nih gitu, dan kita ditinggalin. Oh ya udah, berarti emang udah nggak nyaman aja mungkin sama kita. Kita juga harus banyak introspeksi diri, salah kitanya di mana gitu. Pernah nggak kamu sendiri itu ngerasa kesal banget gitu sama teman kamu sendiri yang dekat lah, teman dekat? Yang pernah deket dikecewain gara-gara nggak nepatin janji. Misalkan kita udah janjian, udah kasarnya nongkrong aja lah gitu ya, hal-hal yang kecilnya nongkrong, dia tiba-tiba nge-cancel padahal udah janji. Nah itu kesel banget sih, bener. Mending nggak usah ngejanjiin sama sekali daripada pas hari H-nya dia nggak jadi. Tapi musuhan? Ya enggak sih. Cuman kalau ada konflik kayak gitu langsung bilang aja, kenapa nggak jadi? Ada apa sih sampai nggak jadi? Sampai aku kesel tahu sama kamu. Itu benar-benar diblak-blakin aja semuanya, jadi biar nggak ada salah paham lagi ke depannya kayak gitu. Oke, jadi mending nggak usah bikin janji lah ya kalau nggak bisa nepatin ya. Nah itu. Kamu pasti punya nih temen yang udah lama banget kan temenan sama kamu ya, yang bisa ngebuat kamu masih gitu berteman sama teman kamu itu apa sih? Itu kembali ke awal, karena kriteria aku dari awal itu adalah saling percaya dan saling memahami. Nah kalau misalkan lama-lama dia hilang, berarti dia nggak percaya sama aku, dia nggak paham aku gimana. Kalau misalkan dia masih bertahan sampai sekarang, dia benar-benar percaya sama aku, ngasih kepercayaan sama aku, dia juga paham karakter aku gimana. Kan sulit untuk membaca seseorang itu. Iya kan, dari cara dia ngobrol dari awal bisa bertahan sampai sekarang gitu. Kalau kita ada kesulitan, ada pengen curhat apa gitu ke dia, dia selalu ada. Ya itu teman yang bisa bertahan sama aku. Pokoknya yang selalu ada gitu ya. Iya. Enak. Mau. Apakah teman kamu ini bikin kamu lebih bersemangat atau malah sebaliknya sih? Iya. Kalau misalkan teman udah deket banget ya, sampai ngedukung segala situasi kita, itu adalah support system banget buat kita gitu. Jadi bawa dampak positif. Contohnya dalam hal apa gitu? Dalam hal apapun. Dalam mengerjakan apa? Dalam mengerjakan tugas, misalnya kita ada kurang gitu, atau misalkan kita lagi galau dari suatu hal, kita cerita, nyurahin perasaan ke dia, dia kasih pendapat, kita bisa terima, itu bisa jadi plong, bisa jadi lebih mikir positif buat kedepannya gitu gara-gara dia. Tapi kita sendiri banyak nggak? Lebih banyak temen cowok atau cewek? Nah kalau itu sih random banget sih sebenarnya, tapi sering berjalannya waktu memang lebih banyak teman cowok sebenarnya. Lebih nyaman berteman sama cowok daripada sama cewek? Iya, nyaman sama dua-duanya, tapi kebanyakan perempuan itu kan ngomonginnya di belakang gitu ya, maaf itu punten ini mah. Tapi emang real banget sih, kayak kalau laki-laki tuh dia lebih cuek, jadi sebatasnya teh bener gitu, tapi pride pride banget gitu ya. Ono Bandung Pride. Kalau kamu sendiri nih lebih nyaman dengan teman yang seperti apa sih? Teman yang mau nerima kita. Kayak gimana? Yang kayak gimana nih? Teman yang mau nerima kita tuh bukan mau nerima kita pas lagi bagusnya, pas lagi di atas gitu, tapi juga teman yang mau ngerangkul kita pas kita ada susah. Contohnya kayak gimana? Susahnya Gita? Susahnya aku lagi nggak punya pekerjaan misalkan gitu, dia ngasih info-info lowongan kerja gitu, atau di instansi tertentu di sini ada loh, masukin loh gitu. Kayak gitu kan kita jadi membangun rasa percaya diri buat masukin lamaran ke situ kayak gitu. Tanpa disuruh gitu. Disuruh juga. Inisiatif gitu. Iya. Jadi Gita gitu. Jadi kamu orangnya kan nyari teman tuh yang bisa dipercaya nih ya. Kalau kamu sendiri nih, tipe orangnya itu gampang atau enggak sih mempercayai teman? Susah. Susahnya gimana? Jadi sebisa mungkin orang hidup tuh jangan percaya 100% sama orang lain. Sedekat apapun aku nggak pernah percaya 100% sama teman dekat sekalipun. Takut kecewa gitu, menghindari rasa kecewa. Makanya jangan ngasih kepercayaan secara full tuh. Oke, kita mulai pertanyaan berikutnya. Pendapat kamu tentang toxic friendship? Bahaya banget sih. Bahayanya gimana? Bisa ngerusak kita, bisa ke bawah-bawah. Kayak circle yang negatif itu bisa bawa kita ke hal yang negatif juga. Dan itu toxic banget. Jadi sebisa mungkin hal kayak gitu tuh dihindari. Cara menghindarinya kayak gimana? Cara menghindarinya itu? Jauhin pelan-pelan. Jangan pelan-pelan. Tapi jangan nyerikeun gitu loh. Oh, nyerikeun pokoknya namanya. Oh ya, kalau kata Sundanya mah nyerikeun. Apa ting namanya teh?
ngejok. Memperlihatkan, Iya, jangan jangan terlalu memperlihatkan. memperlihatkan. Kalau kamu sendiri nih termasuk gak sih dalam lingkungan toxic friendship itu? Aku nggak mau masuk dalam circle toxic friendship itu. Jadi sebisa mungkin dari awal jangan terlalu dekat. Sebelum akhirnya terlanjur masuk ke dalam lingkungan itu, bakal susah buat kita keluar gitu. Tapi pernah ngalamin? Berarti pernah ya? Ya itu yang tiba-tiba bikin grup sendiri, itu juga toxic kan. Oh, benar. Kan mereka yang ngejauh, ya udah kita menerima aja gitu. Teman masih banyak, bukan cuma kamu aja. Wih, kamu aja. Dan kita di sini. Ada kita di sini yang siap, Siapa Pak nih? siap menjadi teman. Oh, teman hidup. Aduh, jangan diperjelas. Oke, jadi kamu sendiri pernah ya ada di lingkungan toxic friendship itu? Iya. Bahaya bener, jangan. Menurut kamu nih, efek negatif dari toxic friendship itu apa? Ngaruh banget ke kitanya tuh kayak jadi pikiran. Jadi pikiran. Kalau kita orang yang gak easy going tuh jadi pikiran, ih dia kenapa ya kayak gitu. Malah mungkin kebanyakan orang kalau nggak tahan banget sama lingkungan toksik, dia bisa depresi. Wow. Apakah itu ada solusinya atau enggak? Solusinya menjauh. Menjauh aja gitu? Iya, harus menjauh, udah dijauhin, udah yang gitu mah. Udah kayak gitu mah ya? Iya. Gak usah ditemenin berarti ya, yang Nggak kayak usah, gitu mah. jangan. Musuhan pokoknya. Enggak juga. Enggak. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Menurut kamu sendiri perbedaan toxic friend dan fake friend? Kalau toxic friend itu merusak, kalau fake friend dia belum tentu merusak. Jadi kalau fake friend tuh kayak sekedar menghargai. Kita menjauh boleh, tapi masih menghargai loh, nggak ngerusak teman kita gitu. Kalau toxic itu berarti lebih ke merusak gitu. Iya, merusak. Ke jiwa gitu. Jiwa dan hati. Rasa cinta yang nggak ada. Ya udah ini. Udah. Oke, jadi kalau toxic friend itu lebih merusak gitu kan ya. Kalau kamu sendiri tahu nggak sih ciri-ciri fake friend itu kayak gimana? Kayak fake friend tuh dia tuh udah kenal, deket gitu, ngobrol kayak yang nyambung banget, kayak udah dari awal tuh kayak emang udah deket gitu. Padahal belum tentu dia suka sama kita, belum tentu dia di belakang gak ngomongin kita, itu fake friend. Jadi emang sebatasnya juga sih, sekedar basa-basi juga sebenarnya. Tapi untuk curhat itu gimana? Kalau curhat, kalau fake friend tuh dia ngasih saran yang standar. Standarnya kayak gimana? Kayak cuman ngedengerin aja, kayak TikTok gitu loh, nggak mungkin oh gitu. Jadi nggak dicerna dulu, jadi dia langsung gitu. Tapi aman? Aman sih. Nggak julid? Nggak. Kadang-kadang. Si anjay, ditambahan. Kadang-kadang. Oke, kita lanjut. Pernah nggak kamu sendiri ngalamin gitu ada di lingkungan fake friend kayak gitu? Fake friend banyak sih, kayak orang-orang yang sebenarnya dia pemilih tapi ke kita tuh kayak yang welcome banget. Berarti kamu sendiri juga udah pernah kan berarti kan di lingkungan itu? Iya. Gimana sih rasanya gitu ada di lingkungan kayak gitu? Rasanya nano-nano sih. Nano kan. Ya buat nano ya. Jangan lupa. Kayak gimana rasanya kayak nano itu? Dia tuh bener nggak sih mau temenan sama aku? Dia bener nggak sih ngasih solusi? Sebenarnya dia senang nggak sih pas aku ada masalah kayak gini? Lebih menimbulkan banyak pertanyaan sebenarnya gitu. Oke, jadi kita sendiri pernah ya ada di lingkungan fake friend kayak gitu ya? Iya. Rasanya ya manis asam asin lah ya berarti. Ya rame banget rasanya. Rame banget rasanya. Buat nano ya sekali lagi. Jangan lupa ini udah. Menurut kamu sendiri benar nggak sih fake friend itu lebih seneng bergosip nih biasanya sama kamu, tapi kalau kamu nggak ada malah kamu sendiri nih yang jadi bahan gosip, benar nggak sih kalau kayak gitu? Bener. Tapi cenderung ke toxic sih itu. Masuknya toxic berarti bukan fake friend. Iya fake friend tapi dia bisa menimbulkan toxic ya. Jadi apa ya kayak gitu? Kayak gimana ya? Campur-campur jadinya. Lebih spesifikasi. Fake friend sih. Fake friend. Fake friend berarti. Karena kalau misalkan kita enak nih ngomongin orang ke dia tuh nyamber terus kan, wah iya dia gini. Ternyata pas kita nggak ada diomongin. Itu banyak banget sih kayak gitu. Pernah juga kita ada di ngerasa kayak gitu pernah? Pernah. Jadi dia tuh konsepnya nggak mau kalah. Jadi menjatuhkan kita untuk dia bisa merasa lebih jauh di atas kita gitu loh. Jadi lebih ke jadinya tuh nantinya merendahkan kamu sendiri gitu. Nah gitu. Oke, jadi pernah ada ya di kamu nggak ada itu diomongin gitu ya, pasti pernah gitu kan? Pernah. Kalau Menjatuhkan, iya. kata kamu sendiri nih punya temen nih, teman kamu itu berbohong, apakah itu termasuk fake friend? Kalau bohong mungkin dia punya alasan tersendiri. Jadi belum tentu dia fake friend. Siapa tahu dia bohong tuh karena emang ada hal yang harus benar-benar ditutupi. Berarti bukan karena fake friend ya dia berbohong itu ya? Bukan. Tapi itu ciri-ciri, termasuk ciri-ciri fake friend atau enggak? Enggak sih. Enggak, kalau bohong itu enggak gitu. Enggak. Karena semuanya karena itu- punya alasan. Oke, jadi berbohong itu nggak menentukan dia fake friend atau bukan berarti ya? Kalau fake friend datang ke kamu pas ada butuhnya doang, benar nggak sih? Benar. Pernah ngalamin itu? Sering. Oh
sering, boleh ceritain? Kayak ya kan kemarin baru mengalami masa perkuliahan ya. Pas kita ada ujian atau ada tugas apa, datangnya pasti pengen sekelompoknya sama kita gitu. Giliran nongkrong dia sama orang lain. Kayak gitu juga itu termasuk sih. Hal kecil kayak gitu juga termasuk. Oke, kalau kamu sendiri pernah nggak sih nyesel, senyesel-nyeselnya gitu, pernah punya teman yang teman palsu atau fake friend itu? Enggak, selagi kita menerima mereka gitu. Nggak pernah nyesel karena ya mereka sebagian dari Iman. Ayo. sebagian dari kehidupan kita yang pernah mewarnain kehidupan kita. Oh, jadi fake friend juga bisa mewarnai hidup seseorang gitu ya? Karena hidup seseorang kan nggak selalu berjalan lurus lancar sesuai kemauan kita. Pasti ada lika-likunya. Nah mereka itu salah satunya. Memberi pengalaman malu. Baru. Oke, kita lanjut. Kalau kamu sendiri nih lagi ada di situasi yang paling buruk dan dalam sebuah pilihan nih, cuman ada 2 pilihan, ada fake friend sama toxic friend. Kamu lebih milih yang mana? Nggak ada yang lebih jelek ya ini pilihan. Ada kamu. Ya fake friend sih. Karena Fake friend. fake friend belum tentu dia merusakkan itu. Kalau toxic udah pasti itu merusak. Berarti dalam situasi yang paling buruk pun masih Setidaknya Setidaknya. kalau kita punya fake friend, kita ada susah, kita bisa cerita, dia masih menanggapi. Ya walaupun itu cuman sekedar iya aja. Tapi kalau misalkan toxic friend, kita cerita, dia tuh kayak mungkin dia seneng juga, kadang dia ngasih saran tapi sarannya yang menjerumuskan. Nah, itu toxic. Jadi lebih baik ke fake friend. Pokoknya mah fake friend ya. malah pokoknya nama. Fake friend. Sekarang kadar pertemanan kita saat ini seperti apa sih? Boleh dijelaskan? Kadar pertemanan, menjalin pertemanan dengan baik sih kalau sekarang. Jadi emang sisa-sisa jadi yang bertahan ya. Yang bertahan. Sampai sekarang tuh bisa dihitung jari lah dari sekian banyaknya temen yang ada. Jadi kadar pertemanannya sekarang sempit sih. Sempit banget. Sempit kayak gang kecil. Jadi sekarang mah nggak terbuka luas Enggak, buat yang jadi baru kayak gitu. lebih ya itu selektif, kayak udah males aja kenal sama orang Bayu. Bayu, cie Bayu ya. Lagi suka Bayu ya. Bayu hijau kan? Hei kau Bayu. Ini gimana tadi? Ya gitu, jadi kayak udah lebih males aja kenal sama orang baru yang udah ada dipertahankan gitu. Mending dipertahanin yang ada gitu ya. Iya, Mempertahankan. karena sejatinya bertahan itu sulit. Jika melepaskan apa? Jika melepaskan, Hempaskan. Gitu. Jawab. Oke, cara kamu merealisasikan pertemanan di lingkup yang sekarang itu kayak gimana? harus banyak introspeksi diri, harus membenahi diri kita sendiri juga. Kita pengen punya teman yang lebih gitu atau punya teman yang baik, kita juga harus menjadi orang yang baik. Oke, jadi teman juga cerminan diri kita gitu. Iya, benar. Bukan pasangan aja gitu ya. Bukan kan? Oke. Orang yang paling mengajarkan kamu arti pertemanan untuk saat ini? Dari rumah sih, ibu. Ibu. Karena emang kebiasaannya dari rumah, ibu kita itu adalah teman yang paling setia. Selalu mengajarkan kayak gimana tuh? Jadi mengajarkan, misalkan di rumah juga sering sharing kan sama ibu. Bu, aku punya temen nih, gini, anaknya baik loh. Awas jangan terlalu percaya, bisa aja dia nggak baik gitu. Jadi emang ngajarin benar-benar cara milih teman yang baik itu gimana. Jadi kalau di rumah deketnya sama ibu atau bapak? Sama ibu. Sama ibu. Iya. Kalau bapak kerja atau gimana? Iya, bapak kerja. Jadi nggak deket gitu. Jarang juga, karena sama ibu pun bapak lebih ke diem gitu. Diam. Jadi kalau pas kamu ngomong, "Pak, aku mau jajan." Diam kamu. Diam si bapak. Ambil duit. I like Bapak this. pisan. Pasti diam. Benar-benar. Udah. Buat kita, apakah kita pernah diasingkan oleh teman dekat kayak sahabat dekat kayak gitu? Diasingkan pernah. Nah, Kayak nggak diajak fotobok. fotobok. Fotobok kita fotobok pisang gitu. Fotobok. Fotobok. Pakai X. Pakai. Foto box. Kayak gimana tuh? Typo. Kayak gimana tuh? Karena hal apa? Itu karena kita deket banget sebenarnya. Dia kan kayak mau perpisahan keluar pulau. Dia nggak ngabarin sama sekali. Terus dia tiba-tiba yang upload foto gitu sama orang yang malah nggak deket sama dia. Jadi kita tuh kayak nggak dihargain gitu. Jadi diasingkan loh ya. Iya, jadi kayak diasingkan banget. Tapi sebelumnya ngajak atau enggak? Nggak ada Nggak sama ngajak sekali? sama sekali. Padahal kita deket
Deket banget ya. Sakit hati. Kesel. Lebih ke kesel gitu ya. Iya. Kalau Gita sendiri pernah nggak sih sangat memperjuangkan sebuah pertemanan gitu agar nggak menjadi orang asing? Pernah. Jadi begitu ada masalah yang dianggap serius, kita tuh nggak bisa langsung ngejauh gitu aja. Jadi hindarin sementara. Untuk sementara waktu mending nggak usah ketemu dulu. Baru kalau misalkan udah reda, baru datang lagi nanya kenapa gitu. Kalau cewek sama cewek kan lebih ke perasaan. Untuk memperjuangkan pertemanan itu kan, apakah kita waktu ada masalah dengan teman masih berhubungan baik atau enggak? Pas ada masalah gitu besar terus ada langsung ada pertikaian atau apa? Kalau ada masalah sih, kalau kita sendiri lebih ngomong langsung ke orangnya. Oh langsung. Jadi diselesain hari itu juga. Memang ya barbar lah gitu bahasanya ya. Namun sih gitu. Dia lebih baik gitu ya? Lebih baik kayak gitu. Jadi diselesain hari itu juga. Biar kesananya udah nggak ada dendam, nggak ada emosi terpendam gitu. Ya, ini mah kayak pengalaman ya kayaknya. Iya. Oh kayak gimana tuh pengalaman sobat cerita? Kayak gimana? Ya aku sering sih kayak ke temen tuh nggak menutupi sifat jelek kita gitu. Orang pasti semua orang kalau marah tuh tanduknya keluar lah. Sebisa mungkin hal itu jangan disembunyikan dari teman dekat kita, biar pertemanannya awet. Oke, Gita pernah nggak rela ngelepasin sahabat demi pasangan? Ngelepas sahabat demi pasangan? Pasangan belum pernah punya pasangan, jadi gimana dong? Bohong. Iya mah. Temen deket lah ya, temen cowok deket gitu. Gitu lah. Ya nggak apa-apa. Cemewewan. Bisa. Boleh. Enggak sih, lebih milih temen. Lebih milih teman. Tapi pernah melepaskan gitu. Sampai nggak komunikasi gitu. Enggak dong. Enggak. Jangan. Jangan. Jadi lebih memilih sahabat daripada teman deket cowok itu. Iya. Tapi pernah pengalaman kayak gitu? Mungkin ada sih. Kayaknya tuh cerita dikit aja, dikit. Emang parah banget. Kasihlah spoiler. Mungkin karena emang temen udah bertahun-tahun juga, jadi orang tuanya juga udah tahu gitu, udah deket sama orang tuanya. Jadi kalau tiba-tiba ngejauh tuh nggak enak aja. Tapi bentar, itu sahabat cowok atau cewek? Sahabat cowok. Cowok. Sahabat cewek juga sama. Soalnya kalau misalkan aku kenal sama temen gitu ya, temen deket banget. Kalau perginya sama Gita tuh biasanya orang tuanya percaya perginya sama siapa, sama Gita gitu. Walaupun itu nggak bohong gitu. Enggak, bener. Oh, bener. Bener dong. Terus tadi lanjutin gimana ceritanya? Yang ngelepas. Nah itu. Ya. Iya lanjutin dong. Aduh. Lebak itu. Ngelepasin teman dekat cowok demi sahabat ya karena sahabatnya lebih baik, udah simple sih. Kalau teman cowok kan masih bisa dicari, masih banyak lah gitu. Kalau sahabat tuh yang udah benar-benar cocok jarang, jadi ya itu. Gak mau ya ngelepasin sahabat demi teman deket cowok juga ya? Iya jangan. Kalau teman dekatnya jauh lebih Baik. nggak lebih biasa aja lah gitu daripada sahabat kita. Maksudnya dia belanya kurang ke kita di saat kita susah juga, malah sahabat kita yang dateng gitu. Ya buat apa dipertahanin kan teman dekat kayak gitu kan? Ya udah. Wes, Wes. mantap. Ya gitu. Kita sendiri pernah nggak bikin kecewa teman atau sahabat? Bikin kecewa sih yang rasain orang lain kan. Mungkin orang lain kecewa nggak bilang sama kita, kitanya nggak tahu. Mungkin rasanya baik-baik aja. Tapi kan kalau dia kecewa dengan memperlihatkannya itu dengan dia menjauh. Oh berarti dia pernah kecewa sama aku. Nggak tahu dalam hal apanya karena dia nggak ngomong. Tapi ada nggak inisiatif buat kita gitu nanya atau Kenapa meluruskan? orangnya cuek ya, kalau udah jauh ya udah we. Dia kenapa juga, kalau kita nggak merasa salah ya udah biarin aja. Sekali itu jawaban. Berarti jangan sampai jauh. Kalau teman kita sendiri nih termasuk teman yang humoris atau enggak sih? Rata-rata humoris. Jadi sampai hampir hal semua. kecil pun bisa bikin ketawa. Jadi Bikin- kalau lagi kumpul pasti kebanyakannya hahi, nggak pegang HP masing-masing. Kalau di usia sekarang nih lebih memprioritaskan teman yang seperti apa? Lebih memprioritaskan teman yang ada di dalam segala situasi. Jadi kayak dia tuh datang nggak pas susah aja, pas seneng pun misalkan dia baru gajian nih, Git, aku baru gajian gitu, jalan yuk makan yuk kemana gitu. Hayu. Jadi kemanapun hayu gitu. Pokoknya hayu. Kalau ada duit, hayu. Buat kita, apakah kita bersyukur punya teman yang sekarang? Bersyukur banget. Iya, karena itu punya teman dekat itu susah.
Jadi punya mereka tuh ngerasa punya keluarga kedua. Bersyukur emang cara spesial ya yang menerima pertemanan. Karena pelajaran yang sulit itu bersyukur. Kadang kita punya teman yang udah sedemikian baiknya masih kurang. Kalau dalam lingkungan pertemanan nih, pasti kan ada konflik ya. Iya. Kalau kamu sendiri itu termasuk penengah bukan dalam konflik pertemanan itu? Bisa jadi penengah, bisa jadi pembuat masalah. Resep ya kayak gitu. Ya karena emang tadinya barbar kan gitu. Jadi teman yang mau menerima tuh teman yang kayak gimana kitanya seperti ini gitu. Kadang juga dengan hal sepele bisa jadi masalah, ya itu teman. Tanpa perdebatan pertemanan tidak akan indah. Wih. Oke, jadi kita sendiri bisa jadi penengah atau malah jadi pembuat masalah juga ya Iya, di bisa. pertemanan. Sekarang kalau kita sendiri termasuk orang yang paling humoris atau enggak sih dalam suatu kegiatan atau satu perkumpulan gitu? Tergantung orang yang menilai sih. Kadang yang menurut kita itu bisa jadi humor, orangnya dingin-dingin aja. Itu pernah terjadi juga sih. Jadi yang bisa menilai diri kita itu orang lain. Jadi kita sendiri nggak bisa menilai kita itu orang yang kayak gimana, kita orang yang humoris atau enggak. Ya ini pertanyaan terakhir ya Git. Pesan buat teman yang menurut kamu real friends, pesan buat fake friend, dan toxic friend. Pesan buat teman dekat sekarang ya, bertahanlah sampai kapanpun. Karena buat aku kamu itu adalah teman yang baik. Kalau buat fake friends, ya itu udah jalan kamu gitu. Kalau kamu mau jadi fake friends buat aku ya udah oke aja. Ya memang sifat mereka gitu kan, nggak bisa kita rubah juga. Mereka maunya gimana. Terus kalau buat toxic friends ya cepet tobat lah ya. Cepatlah kalian bertobat. Cepat. Nah ini ada yang lebih menarik Git. Jadi di sepertiga itu ada pertanyaan cepat. Aduh mantap pokoknya. Jadi jawab dengan cepat dan tepat. Jadi kayak dikasih Ya, pilihan gitu. Kasih Tapi pilihan. boleh mikirnya, Ya. boleh mikir nih. Jadi pas ada di otak langsung tas. Oke. Tas pokoknya. Siap ya? Kayak ya tidak gitu kan. Ya, oke. Ya, boleh lah. Siap? 1, 2, 3. Berkacamata atau tidak? Tidak Mancung atau pesek? pesek, Suka digandeng atau menggandeng? menggandeng, Ngebohongin atau dibohongin? bohongin. Friendship atau friendzone? Friendship, Ganteng egois atau jelek perhatian? jelek perhatian, Kehilangan pacar atau kehilangan teman? kehilangan pacar, Horor atau drakor? horror, Sad song atau happy song? happy song, Pop atau rock? pop, Gak pakai parfum atau gak pakai deodoran? nggak pakai parfum, Bau badan atau bau mulut? bau mulut, Beledakan. Jauh atau dekat? dekat, Sakit perut depan pacar atau kentut depan publik? sakit perut depan pacar, Biayain temen atau pacar? biayain temen, Pertanyaan cepat yang terakhir nih ya. Kalau masuk ke dalam, keluar ke? luar. Parah. Pesan-kesan buat sepertiga, semoga semakin maju, semakin naik. Karena ini bahasan yang sangat menarik banget buat kita. Kesannya diundang di sini tuh wow banget gitu ya. Karena diajak berbicara tentang sudut pandang itu menarik. Dan sudut pandang itu sejauh mana kamu memandang. Jadi semoga kedepannya konten ini bisa lebih berkembang pokoknya. Jangan lupa nonton di YouTube #sudut pandang #sisi lainnya. Oke. Makasih Gita.